Gabriel ya. Rekamannya belum mulai. Oke, silakan Gabriel. Ini soalnya apa, Punten? Ini soalnya ini Pak yang A sama B. Misalkan kalau fx2 untuk x-nya di 0 sampai 1, fx1 untuk itu tunjukkan bahwa f terintegralkan Riemann di 0,2 dan hitung nilai integralnya. Oke. Ini itu di hide, tolong stop sharingnya mengganggu. Oke. Sip. Ini sih kita format jawabannya ngikutin yang Bapak aja soalnya kita bingung. Jangan ngomong ngikutin saya. Aduh, kamu nanti nilainya turun. Jadi pertama kan kita bagi dulu nih Pak. Hitung dulu aja nilai integralnya berapa. Ternyata setelah dihitung dapat 3. Nah, terus kita ambil sembarang epsilon di atas 0. Nah, kita mau cari nih nilai delta. Apa ini teh? Akan dicari delta. Sehingga? Oke, ketinggalan Pak. Oke. Mencari delta sehingga untuk setiap partisi berlabel P dot dari 02 dengan itu berlaku ini. Yes. Nah, kita analisis pendahuluan. Misalkan P dot 1 itu kita bagi 2 P dotnya jadi P dot 1 sama P dot 2. P dot 1 itu sembarang partisi yang labelnya di 0 sampai 1 dengan fx-nya 2. P dot 2 itu sembarang partisi yang labelnya di 1, 2. Nah, karena itu kan bisa kita tuliskan, maka jumlah Riemann di siapa ini? Gabriel Pak. Labelnya fx-nya. Nanti muncul pertanyaan nggak ya? Fx-nya sama dengan 2. Fx-nya sama dengan 2 ini maksudnya apa ya? Fx-nya sama dengan 2. Kan kalau x-nya di 0 sampai 1 ini fx-nya sama dengan 2. Betul. Tapi masalahnya begitu tag-nya di 1, kalau kurang dari 1, maka x-nya bisa keluar dari 1 loh. Itu kan cuma tag-nya di kurang dari 1. Maka nanti kalau misalkan saya bisa ambil itu titik ujung interval kirinya itu adalah kurang dari 1, misalkan 0,9, misalkan nanti deltanya ini dia bisa keluar dari 1. Akibatnya fx-nya belum tentu 2. Fx-nya jadi 1. Gabriel, kamu ngerti nggak maksud saya, Gabriel? Bentar, emang tag-nya bisa keluar gitu, Pak? Tag-nya mah bisa tetap, tapi X-nya itu bisa keluar. Jadi maksud kamu fx ini, X-nya itu siapa? Labelnya atau X nilai fungsi di tag-nya harusnya ya Pak ya? Nah, berarti fx di sini itu sebenarnya labelnya. X-nya itu X labelnya. Kamu ngerti nggak? Ngerti, harus ditanda. Oke. Jadi fx itu X-nya itu X label di 01. Kalau labelnya di 01 tentunya fx-nya sama dengan 2. Dengan pengertian itu benar apa yang kamu tulis. Berarti harus dibedain nggak Pak X-nya? Biar kelihatan kalau ini tuh X label bukan X interval. Ya, oke. Kalau menurut saya ya daripada itu ya kamu tulis FTI aja gitu. Oh, oke. Jadi lebih aman ya Pak. Adalah sembarang FTI untuk setiap I dengan FTI sama dengan 2 untuk setiap I gitu aja. Oke. Untuk TI yang di sini gitu ya Pak ya? Untuk TI-nya ini pada P1 dot ya? Iya. Jadi TI-nya itu belum tentu sama dengan yang depan. Oh, bedain ya Pak? Waduh, nanti kamu bingung nggak ya bacanya ya? Atau nggak usah ditulis aja apa ya Pak? Ya udahlah, nggak usah ditulis aja lah. Iya, pusing. Daripada membingungkan. Gitu aja lah. Kamu tahu kan nilainya selalu 2. Maksudnya nilai di labelnya. Nilai di labelnya. Ya, oke. Jelas bahwa yes. Terus? Nah, misalkan saat itu gabungan subintervalnya nanti bisa dibuktikan. Nah, ini Pak saya pengen nanya juga sebenarnya. Kalau di sini kita harus sebenarnya deltanya harus kita sebut dulu nggak deltanya di atas 0 tapi di bawah 1 supaya ini tetap jadi selang. Ya, asumsikan bahwa deltanya itu kecil dari 1. Asumsikan deltanya itu kecil. Asumsi saja ya. Diasumsikan sama seperti epsilon lah, diasumsikan epsilonnya kecil.
Jadi dalam hal ini kita asumsikan deltanya itu kecil, tidak usah ditulis. Biasanya seperti itu, kesepakatan saja itu. Oke, jadi saya nggak perlu state bahwa deltanya di bawah 1 gitu ya, Pak? Iya, oke. Oke. Maka dapat dibuktikan bahwa si interval 0 sampai 1 min delta itu dia ada di dalam U1. Bisa kamu buktikan interval 0,1 minus delta itu subset dari U1, tolong ditulis di bawahnya. Sebelum akibat, tolong ditulis. Oke. Sebelum akibatnya. Berarti ambil sembarang. Enggak, saya pengen tahu langkahnya saja, tolong. Akan ditunjukkan, tolong ditulis dulu, akan ditunjukkan interval tutup 0,1 minus delta subset dari U1. Itu saja, tolong. Akan ditunjukkan ini subset dari 0,1. Yang mau ditunjukkan apa, yang diketahui apa, mau ditunjukkan apa? Jadi kita ambil sembarang ini dulu. Oke, bagus sekali. Yang akan ditunjukkan apa? Yang akan ditunjukkan bahwa si U-nya itu ada di U1. Apa artinya? Tolong ditulis di bawahnya, akan ditunjukkan. Ambil sembarangnya di enter aja, sorry. Oke. Ambil sembarang di enter supaya nggak bingung. Oke. Bacanya. Ambil sembarang di enter. Oke, di bawahnya akan ditunjukkan U-nya anggota U1. Nah, pertanyaannya, apa maksudnya U anggota U1? Nah, ini yang menarik ya. Apa maksudnya U anggota U1? Tolong. Apa artinya U anggota U1? U1 itu adalah apa? Gabungan subinterval ini. Berarti dia U itu ada di salah satu subinterval yang ada di U1 kan, Pak? Bukan hanya itu. Dan di bawah 1. Ingat, P1 dot. Oh, labelnya di bawah 1 ya, Pak? Labelnya ada di dalam itu. Jadi akan ditunjukkan, tolong di bawahnya. Enter lagi, jadi akan ditunjukkan U-nya apa? Akan ditunjukkan U ada di pertama anggota. dia suatu selang ya, Pak? In selang apa? Suatu selang XK min 1 XK. Yes, oke. XK min 1 XK. Untuk suatu K. Bagus. Tolong ditulis untuk suatu K. Untuk suatu tipe. Dan untuk suatu K bilangan asli. Dan apa yang harus kamu tunjukkan? Bukan hanya ini. XK-nya di bawah 1 ya, Pak? Dan apa? XK-nya itu di bawah 1. Kok XK-nya? Bentar. Supaya U1 itu apa? Labelnya gabungan subinterval di P1 dot. P1 dot itu apa? Nah, gimana, Pak? Pelan-pelan, Pak. Sekali lagi ya. Kan ini itu U1 itu adalah gabungan subinterval di P1 dot. P1 dot itu adalah sembarang partisi dengan label di 01. Jadi yang mau ditunjukkan bukan saja U anggota XK-1 XK untuk suatu K anggota asli, tetapi juga apa? Labelnya ada di 01. Bagus sekali. TI-nya harus di 01 berarti. Bagus sekali. Satunya buka tutup. Satunya tutup. Buka. Yes. Buka. TI anggota 01 yaitu dan TI anggota 01. Aduh, bentar, nge-lag, Pak. Dan TI anggota 01. Dan TK, ya? maaf. Dan TK, kok TI sih? TK ya, kan kamu pakai selangnya XK-1 XK. TK-nya anggota. Iya, Pak. Yes, jadi ini yang mau kamu tunjukkan ya, Bapak Ibu ya. Yang mau ditunjukkan bukan hanya sekedar dia pada suatu subinterval, tapi juga tag-nya harus memenuhi P1 dot yang didefinisikan, yaitu berada pada labelnya harus berada pada interval 01. Pada akhirnya saya tinggal membuktikan labelnya itu kurang dari 1, TK-nya itu kurang dari 1. Gitu ya, siapa ini kan namanya saya lupa. Gabriel, Pak. Oh iya, Gabriel Jonathan. Oke ya, nah oke, kamu bisa coba nanti tunjukkan sendiri. Setelah itu gimana? Akibatnya langsung ke bawah? Akibatnya karena panjang interval yang sisi sisi kiri ini 1 min delta, terus panjang interval yang kanannya 1 plus delta. Yes. Maka kalau kita kalikan dengan nilai F di tag-nya, nanti kita bisa dapat 2 kali 1 min delta itu kurang dari nilai jumlah Riemann-nya kurang dari. Bagus sekali. Nah,
Untuk yang U2 lakukan cara yang serupa juga. Kita Bagus sekali. bisa buktiin bahwa 1 plus delta, 2 nanti dia tuh terkandung di U2, yang Bagus U2 sekali. terkandung di sini. Yes. Nanti kalikan dengan nilai tag-nya. Nilai Ya. tag-nya itu 1. Ya. Nanti dapat begini juga. Ya. Lalu dengan kita jumlahin dua pertidasamaan ini, maka kita bisa dapatkan, nah ini salah tipe, 3 min 3 delta kurang dari yang ini bisa dituliskan sama dengan jumlah Riemann-nya untuk P dot. Yes. Kurang dari 3 ini. Ya udah, nanti berarti kita peroleh bahwa jumlah Riemann-nya dikurangi 3 itu selalu kurang dari 3 delta. Kita bisa maka kita pilih suatu delta yang lebih kecil dari epsilon per 3. Maka di sini pilihnya epsilon per 4. Akibatnya untuk akibatnya berlaku. Yes. Kalau yang bawah terakhir tolong. Oke. Nah, jadi kita pilih yang lebih kecil dari epsilon per 3, kita pilih yang seperempat aja akibatnya. Oke, yes. Untuk setiap partisi berlaba ini, berlaku bahwa jumlah Riemann-nya kurangi 3, kurang dari sama dengan 3 delta. Nah, karena deltanya ini epsilon per 4, kurang dari epsilon per 3 sama dengan delta. Epsilon. Selesai, Pak. Oke. Nah, yang kasus B-nya tolong besok ya. Ya. Menurut saya yang kasus B-nya ini menarik. Ya. Karena ini yang seperti fungsi signum itu yang pernah saya kasih contoh. Walaupun tidak saya tunjukkan. Ya. Oke, terima kasih Leonardo ya. Besok ya. Gabriel, Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Oke. Ini Gabriel